Oke, langkah pertama untuk membuat insert data, kita membuat 4 inputan dan satu button, di mana inputannya ada inputan nama, inputan kelas, inputan nomor telepon, dan inputan alamat, serta kita membuat satu button untuk menginputkan data siswanya. Dan selanjutnya kita membuat API dengan PHP yang dinamakan create_siswa.php. Nah, langkah pertama ada require launch yang .db.php yang digunakan untuk memanggil koneksi ke database. Lalu ada dari sini sampai itu tuh cocok. ini digunakan untuk menyimpan isi yang dikirim dari request post ke dalam variabel, dan db_root sampai sini digunakan untuk mengirimkan perintah ke database. Nah, di Java-nya dua baris ini digunakan untuk mendeklarasikan edit text dan button. Lalu di dalam onCreate kita hubungkan hasil deklarasi edit text dan button tadi dengan activity. Langkah selanjutnya kita membuat event on click agar ketika button ditekan akan otomatis memanggil create siswa di sini. Nah, di sini ada fungsi yang bernama create siswa yang digunakan untuk mengirim data ke server melalui API, dan ini adalah URL yang digunakan untuk request. Sebuah post request dibuat menggunakan string request dengan URL yang di Nah, di sini ada fungsi yang bernama create siswa yang digunakan untuk mengirim data ke server melalui API menggunakan volley. URL yang digunakan untuk request adalah ini. Lalu sebuah post request dibuat menggunakan string request dengan URL yang dituju, dan parameter yang dikirimkan ke server adalah data pengguna yang dimasukkan seperti nama, kelas, telepon, dan alamat. Get params mengatur parameter yang akan dikirim ke dalam post atau data pengguna, dan setelah itu permintaan dibuat request akan ditambahkan ke dalam request QW yang dikelola oleh Volley untuk diproses. Ini Untuk menampilkan data yang udah ditambahkan, yang pertama kita lakukan itu membuat activity, yang dimana di dalam activity ini berisi list view yang fungsinya untuk menampilkan data-data dari siswa. Di list view tadi akan menampilkan activity list siswa. Di list siswa ini memasukkan data ini siswa, nama siswa, kelas siswa, nomor telepon, dan alamat siswa. Langkah selanjutnya kita membuat API. Yang pertama kita lakukan memanggil koneksi dari file database.php. Yang kedua kita panggil kelas db dan metode root, lalu kita isi parameternya dengan query untuk menampilkan siswa. Selanjutnya kita membuat array bernama siswa.
Lalu kita looping hasil query dari CRUD, dari query select ini, dan aliaskan ini sebagai variabel baris. Lalu setiap barisnya kita ibaratkan menjadi array siswa. Langkah terakhir, buat array siswa dijadikan format JSON. Setelah kita membuat activity untuk menampilkan data siswa dan membuat API, langkah selanjutnya kita membuat model siswa. Yang pertama, kita menambahkan atribut seperti NIS, nama, kelas, dan nomor telepon siswa. Langkah selanjutnya, kita membuat konstruk siswa. Konstruk ini digunakan untuk mengisi atribut yang tadi kita buat di atas. Langkah selanjutnya, kita membuat getter. Getter ini berfungsi untuk mengambil semua data yang ada di dalam atribut. Langkah selanjutnya kita membuat adapter. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah membuat konstruk adapter. Di sini juga dimintai untuk memasukkan konteks dan list model yang telah kita buat tadi. Yang kedua, kita membuat metode getFont. Ini tuh berfungsi untuk mengembalikan jumlah data siswa yang ditemukan di database. Yang selanjutnya kita lakukan itu membuat getItem yang memiliki parameter posisi. Ini juga berfungsi untuk mengambil satu data user berdasarkan posisinya. Yang selanjutnya kita membuat metode getItem ID yang parameternya position. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan ID pakai posisi. Yang selanjutnya kita membuat getView. Parameter yang diminta ada position, view context view, view group parent. GetView ini digunakan untuk membuat dan mengisi layout pada list siswa di activity ini. Nah, kalau untuk teks ini kita ngeset agar yang teks ID-nya teks 1 di activity list siswa berubah menjadi nama sama get nama dari database, sisanya pun begitu. Nah, selanjutnya kita ke Java read-nya. Java inti dari halaman read. Nah, di sini kita mendeklarasikan list view, adapter yang tadi kita buat, model juga, model siswa tadi kita buat juga. Terus juga kita mendeklarasikan URL dari API yang telah kita buat. Nah, di dalam onCreate kita menghubungkan list view yang tadi kita deklarasikan dengan list view yang ada di activity. Siswa list ini, model siswa list ini diset sebagai array yang baru, array yang kosong kembali. Nah, lalu di sini kita panggil metode load siswa. Langkah selanjutnya kita membuat metode load siswa. Nah, di dalamnya kita membuat JSON array request dengan nama request. Request ini menggunakan metode get. Jika request tersebut merespon dengan JSON array, maka kita looping sebanyak array yang ditemukan. Setiap loopingan itu kita isi, kita buat deklarasi NIS, nama
kelas, nomor telepon, dan alamat. Nah, masing-masing string itu kita isi dengan objek yang kita temukan di dalam array, seperti objek NIS, objek nama, objek kelas, objek telepon, dan objek alamat. Nah, string-string tersebut kita masukkan ke dalam model siswa yang telah kita buat. Setelah kita memasukkan data ke dalam model siswa, kita masukkan juga ke adapter siswa dengan siswa list yang kita masukkan tadi. Nah, list view set adapter siswa, kita masukkan semua list view model siswa ini ke adapter. Jika request tadi tidak merespon, kita kasih pemberitahuan file to fetch to data. Langkah terakhirnya, kita kirim request tersebut ke request queue. Ini digunakan untuk mengirimkan data. Nah, baik, untuk get by nis.php di sini untuk request once db.php itu untuk memanggil koneksi, lalu di bagian if server request method get dan iset get nis itu untuk memastikan data nis terisi. Selanjutnya untuk $nis $get nis itu untuk menyimpan data nis. Lalu untuk dbcrude select from siswa where nis $nis itu untuk mengirimkan perintah ke database. Selanjutnya $siswa MySQL fetch assoc result db arrow itu untuk menyimpan hasil query dan menjadikannya array asosiatif. Selanjutnya ini echo JSON encode itu untuk mengubah array menjadi format join. Status juga sama, data siswa sebagainya. Nah, baik, lalu langkah pertama kita membuat activity update.xml, dan di dalam activity update.xml ini terdapat inputan untuk memasukkan nis siswa. Lalu kedua ada button untuk mencari nis siswa. Jika data tidak ditemukan, maka akan ada pemberitahuan bahwa nis tidak ditemukan, dan jika ada maka akan masuk ke dalam data update data di bawah sini. Lalu ada button lagi untuk mengupdate siswa. Nah, selanjutnya ketika kita menekan button search, maka akan memunculkan metode isi siswa. Nah, lalu metode isi siswa berfungsi mengambil data user dari server berdasarkan nis siswa. Proses membuat get request ke API, parsing JSON, lalu menampilkan data di form. Kemudian di sini ada update siswa. Bagian sini berguna untuk memanggil koneksi. Kemudian di sini untuk memastikan request yang dikirimkan metodenya adalah post. Lalu di sini untuk menyimpan isi yang dikirim dari request post ke dalam variabel. Lalu di bawahnya berguna untuk menyimpan perintah update ke database. Pada bagian Java, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat event klik pada button update, di mana jika button ditekan maka akan memanggil metode update siswa. Pada bagian metode update siswa berfungsi untuk mengirimkan data user yang telah diedit ke server. Prosesnya membuat post request ke API dengan data user yang baru. Langkah pertama untuk membuat delete yaitu kita harus membuat dulu activity XML untuk yang dimana untuk memasukkan nis siswa yang akan di delete. Langkah selanjutnya kita harus membuat API terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita harus memanggil dulu koneksinya ke dalam database.
Setelah itu, kita harus memastikan request yang dikirimkannya ke dalam method post. Untuk menyimpan isi yang dikirim dari request post ke dalam variabel, kita harus memasukkan variabelnya yaitu $nis. Setelah itu, untuk mengirimkannya, perintah delete ke dalam database, kita harus memasukkan query ini. Lalu, untuk memeriksa variabel delete, apakah perintah yang dikirimkannya berhasil, kita memasukkan codingan seperti ini. Kalau berhasil, akan mengeluarkan pesan berhasil dihapus, dan juga jika gagal, akan mengeluarkan pesan gagal dihapus. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat Java-nya terlebih dahulu. Di mana yang pertama, kita harus membuat dulu komponen edit text dan button yang dihubungkan ke dalam ID-nya. Lalu, saat kita mengklik buttonnya, akan memeriksa listnya masuk atau tidak. Jika masuk, akan menampilkan metode siswanya, dan jika tidak masuk, akan menampilkan pesan masukkan list terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita membuat URL API-nya dulu. Yang pertama di sini di URL-nya terdapat API-nya, lalu ini foldernya, dan juga ini filenya. Lalu kita membuat string request dengan metode post. Setelah itu, kita membuat onResponse, di mana jika request langkah selanjutnya, kita membuat string request dengan metode post. Setelah itu, kita membuat onResponse, di mana jika request merespon, akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Dan jika tidak merespon, akan menampilkan pesan error. Setelah itu, kita membuat get params, yang dimana akan mengirim data sebagai parameter post ke dalam servernya. Lalu request akan dimasukkan ke dalam request queue yang akan dikirimkan ke dalam server.